Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin khairul insan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad an-nuri dati wa syirri wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Hadratil kiram wal muhtaram, bil khusus yang sama-sama kita muliakan akhirnya Bapak Haji Arwan Sufian dan ya para staf semuanya, Pak Eno, ya mudah-mudahan semua yang ada di sini tanpa disebutkan satu persatu ya dimuliakan oleh Allah, diberikan keberkahan, diberikan rahmat dan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang saya banggakan dan mudah-mudahan Allah berikan kemudahan anak-anakku yatim wal piatu ya, yang mudah-mudahan Allah berikan ketegaran kita anak-anakku sekalian dijadikan oleh Allah, diambil bapaknya, diambil ibunya, bukan untuk melemahkan tetapi untuk menjadi kuat. Mudah-mudahan Allah kuatkan para kafilnya, Allah kuatkan para penanggungnya, Allah kuatkan orang-orang yang mendampinginya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam yang terlimpah curahkan kehadiran kemampuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu bulan tidak bersua ya, tetapi insya Allah dari hati yang paling dalam tidak memutuskan silaturahim, karena memang kata Nabi, saya menguatkan dari yang Pak Arwan bahas, yang ingin dibahas saya bahas secara kajian ya, insya Allah akan menguatkan keimanan ya, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Silaturahim ada dua keuntungan kata baginda. Yang pertama, orang yang menyambung silaturahim panjang umurnya. Ini banyak yang ditanyakan oleh para sahabat setelah mendengar hadis ini. Bahkan di kajian-kajian bahsul masail di NU, di Muhammadiyah, dan di kajian-kajian yang lain ya, menanyakan apakah benar kan orang umurnya udah ditentuin. Ketika umur 4 bulan, umur ajalnya telah ditentukan. Seseorang misalkan Pak Madu ini udah ditulis umurnya sampai 70 tahun. Sekarang umur berapa? 25, masih lama. Nakal ya Pak Madu ya. Ya. Nakal ini. 25 katanya. Ya. Misalkan 70 tahun batasnya,
umurnya sekarang misalkan 50, saya diskon tua, ya, tinggal 20 tahun. Apakah Pak Madu kalau silaturahim datang, ya, menghadiri, ya, majlis-majlis, ya, menyambung tali silaturahim, ingat namanya juga tali silaturahmi. Ini harus dikupas dulu. Silaturahmi itu, silah itu artinya wasilun, artinya nyambung. Rahim itu kandungan. Kalau makna perkata itu, ya, silaturahmi, ya, bahkan ya kalau dilihat dari asal katanya ada rahim, ada rahmi. Kalau rahmi itu maknanya lebih cenderung kepada apa di sini namanya? Di sudut mata ada kotoran namanya apa? Hah? Kalau orang Cikiwo namanya cilo, kecil-kecil ke, ya. Kalau orang itu berek, ya, rohmi, ya, rohmun. Tetapi kata yang benarnya adalah silaturahim, ya, silaturahim. Rahim itu persaudaraan. Silaturahmi menyambung tali persaudaraan. Berarti kalau menyambung dulunya sempat putus, juga pernah nyambung, asalnya nyambung, putus, kemudian disambung lagi. Berarti dulu kita satu kandungan, kita bersaudara. Ya, orang Padang itu, ya, ya, udah, betul nggak? Bersaudara kita, ya. Saudara dari mana, Pak? Saudara dari satu kakek, satu nenek moyang, Adam alaihi salam dan Siti Hawa alaihi salam. Tapi kenapa ya Bapak ya? Katanya ini satu kandung sama Pak Ruan Pak Madu. Ini Pak Madu kok ini ya, pendek sedikit, ya, ibunya kurang lanjut, ya. Ini bukan fisik nih, bukan dengan fisik, ini menyatakan kebenaran, ya. Dan imut-imut Pak Madu. Kita bandingkan dengan Pak Haji Arwan misalkan. Oh, Pak Haji Arwan jambung gitu ya, putih gitu ya. Jadi saya nggak bilang hitam kan, enggak ya, enggak bilang hitam saya, hanya bilang putih ke sini aja, ya. Katanya satu ibu, katanya satu ayah. Tetapi yang sebenarnya Bapak Ibu, memang benar satu saudara. Kenapa kita merasa ada orang lain di antara kita? Ini anak-anak yatim di sini, anak-anak piatu di sini. Ini bukan siapa-siapa. Saudara kita, anak dari bapak kita. Ngeri ya. Ternyata kita bersaudara. Aman, ya, bersaudara. Tapi kenapa kalau di jalan pada lurus, ya, pada lurus terus gak nanya sama saudaranya itu, kalau mau mana? Ya, saya ingat, ya, memang tergantung makanan, tergantung didikan. Satu saudara, silaturahim asalnya saudara, misah. Ternyata Pak Madu sama Pak Haji Arwan nggak ketemu karena beda ayah, beda ibu, hanya nyambung pada Nabi Adam misalkan. Kalau Pak Madu misalkan nyambung dulu ke Abu Jahal, Pak Madu nyambung dulu ke Abu Jahal, nggak tahu ya. Nyambung dulu ke sini, nyambung dulu ke sini, lama tak berjumpa. Tiba-tiba Allah takdirkan ada di sini, di Mustika, di sini ada. Oh, mulai berinteraksi, terjadilah silaturahim.
apalagi ada kebersamaan, ada ukhuwah Islamiyahnya. Ingat, tadi ada yang non-muslim juga. Ingat, kita itu di Islam, di Indonesia, manusia itu punya 3 ikatan. Pertama, kita itu ukhuwah saudara. Kalau yang namanya satu agama, ukhuwah Islamiyah. Kalau yang non-muslim, ada ukhuwah yang satu lagi. Kita saudara, ya ukhuwah wataniyah, saudara satu bangsa, satu negara. Oh, Pak Madu beda negara, beda agama, tapi sama ada satu lagi namanya ukhuwah basyariyah, saudara sesama manusia. Ya tadi asalnya dari Nabi Adam. Lahir dari rahim yang sama, terus kemudian terpisah. Ada orang Afrika dibawa ke Afrika, orang Arab dibawa ke Arab, mulai membangun komunitas bahasa sendiri, membangun kebudayaan sendiri, kebiasaan sendiri. Karena tanahnya kersang, karena tanahnya panas, maka rambutnya oleh Allah diberikan keadilan, dibuat ringkal-ringkal untuk menahan panas. Kulitnya dihitamkan, ya karena menahan panas. Ada lagi yang berangkat ke sini, ya ke kutub kedinginan, ya badannya diputihkan sama Allah, padahal asalnya sama, yakni dari Nabi Adam alaihissalam. Terpisah kemudian bersatu, namanya silaturahmi. Yang aneh, kita ada di satu tempat, namanya bersatu, tapi enggak saling nanya, itu aneh. Nah, dengan kumpul begini terjadilah silaturahim. Maka kata Nabi, orang yang menyambung tali silaturahim panjang umur. Tadi ada pertanyaan, Pak, apakah jadi manjangin umurnya, asalnya 70 jadi 90? Sepakat para ulama, walaupun ada yang berbeda, sepakat bisa dengan kekuasaan. Umurnya tadinya 70, karena dia rajin silaturahim bisa jadi nambahnya 80, bisa jadi 90. Kenapa? Apa dalilnya? Ternyata silaturahim itu adalah doa. Silaturahim itu adalah memohon kepada Allah. Makanya dikuatkan lagi hadisnya mutawatir, la yaruddu qada illa doa. Tidak ada yang bisa menolak ketentuan Allah kecuali doa. Asalnya kita celaka dengan berdoa jadi selamat. Apalagi didoakan sama orang-orang yang terkasih, yang memang dikasih sama Allah. Anak-anak yatim ini terkasih. Kenapa? Istimewa. Karena saya mengalami bagaimana jadi anak yatim. Menghujat kepada Allah, kenapa ayah saya dimatikan? Enggak adil Allah sama saya. Orang lain ada bapaknya, saya enggak ada. Tetapi setelah mengkaji dan mengaji, akhirnya yakin Allah itu adil. Ya Allah, terima kasih, saya telah diterima dari kecil. Karena apa saya berterima kasih? Karena saya melihat ada anak yang sangat-sangat nakal sama ayahnya, berani menyakiti ayahnya. Si anak ini tentu menjadi anak yang berdosa kepada ayahnya. Saya berkaca kepada diri sendiri, alhamdulillah Pak, saya mah gak punya dosa kepada ayah, alhamdulillah. Hebat kan? Nggak ada catatan saya, catatannya nanti di akhirat dosa membentak orang tua. Nggak ada lagi. Karena orang tuanya tuh diambil duluan, selamatlah saya. Kata saya kepada Allah, ya Allah, nuhun, makasih. Doa anak-anak itu tadi dibahas juga sama Pak Haji. Doa anak yatim itu mustajab.
Benar apa? Sebenarnya segala ini ada pepatah ya Syekh Abdullah Sakandari diartikan. Beliau mengambil kesimpulan setelah membaca hadis yang banyak, membaca ayat yang banyak tentang berbagai macam kesulitan. Akhirnya beliau mengungkapkan satu kata mutiara untuk mengambil intisan. Al-faqatu a'yadul muridin. Ini dengerin ya. Al-faqah itu kesulitan. A'yadul muridin adalah lebarannya orang-orang yang mencari Allah. Lihat waktu mustajab doa. Ada waktu mustajab doa itu antara aja dan iqamah. Kedempet, waktunya sedikit. Itu pakoh namanya. Maka doa di saat itu adalah mustajab. Ada lagi doa waktu ijabah, yakni ketika dua khutbah, duduk di antara dua khutbah di hari Jumat. Nih rahasia ya, yang bilang sama siapa-siapa ya, bapak-bapak yang targetnya belum mencapai pada doa yang gak pernah ditolak. Di antaranya ya berdoa ketika sholat Jumat, ketika khutbah selesai pertama ada si khotib ini doa di sana. Silahkan minta dunia, ujungi karena Allah. Ya Allah, target saya belum selesai. Ya Allah, selesaikan target saya karena Allah. Ujungi lillahi ta'ala. Apalagi ini anak-anak yatim ini pakoh nggak? Pakoh dia. Kenapa pakoh? Sempit, dempit, sulit. Ayahnya bilang dia selalu mendambakan pikirannya sempit. Orang yang seperti pakoh tersebut rata-rata dijabah doanya itu pecah. Lihat lagi ya bagaimana hadis Nabi kalau antara ajan dan iqamah, bahwa ajan antara ajan dan iqamah itu akhirnya iqamah. Ya silakan yang mau meminta. Maka usahakan datang ke masjid awal, ya terus kemudian mendengar ajan. Setelah ajan kemudian kita sholat sunat. Setelah sholat sunat doa yang banyak. Pakai dua. Di antaranya waktu ketika sujud lah. Sujud terakhir sholat apa saja. Tapi ingat, mintanya jangan pakai lidah, mintanya pakai hati. Ketika sholat, ketika sujud terakhir, ya di rakaat terakhir, mintalah sama Allah dengan hati. Jangan pakai ini, pakai hati. Silakan minta dunia, silakan. Ya Allah, saya belum mencapai target. Ya Allah, berikan kemudahan kepada diri saya. Ya Allah, saya pengen ini karena Allah. Ya Allah, lillahi ta'ala. Udah antara ajan dan iqamah ada waktu kedempet lagi, yakni waktu sujud. Sholatnya dilaksanakan antara ajan dan iqamah 2 kali kedempet. Insyaallah mustajab. Belum lagi jadi doakan sama para anak yatim yang bersama papa. Maka kalau kita perhatikan semua waktu mustajab dan tempat-tempat mustajab itu rata-rata karena faqah terhimpit. Doa orang yang didzalim, al-du'aul madlum mustajabah. Doa orang yang didzalim itu mustajab. Jadi kita habis dipukulin orang, ngedoa itu mustajab. Atau kita difitnah, kita ngedoa mustajab. Kenapa? Faqah, kedempet. Waktu-waktu yang kecil kedempet, waktu-waktu yang besar kedempet. Maka diambil kesimpulan orang-orang yang mencari Allah, orang-orang yang mencari Tuhannya, kalau
terjadi kesempitan di dalam hidupnya, maka mereka mengatakan ini lebaran saya. Namanya lebaran nggak bakal lama. Al-faqatu a'yadul muridin. Kesulitan, kalau orang Sunda bilang karupek, itu lebarannya orang-orang yang mencari Tuhannya. Jadi jangan galau, jangan bertanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika datang kesulitan, ketika datang kesulitan, ya Allah kenapa ini terjadi pada diriku? Ya Allah kenapa ini terjadi? Kapan semua ini berakhir ya Allah? Jangan katakan itu. Di saat itu bertakbirlah kepada Allah, besarkan Allah, seraya kita memanjatkan doa, di mana doa di sana doa yang jarang, karena tidak semua orang mengalami itu. Kalau terjadi lagi pakoh lagi, terjadi pakoh lagi, terjadi kesulitan lagi, saya juga standar kesulitannya, maka disamakan. Yang dinamakan sulit itu seperti apa sih? Pak, saya sedang kesulitan. Dia masih mau puasa langsung, masih mau pegang kaki. Ya, dia bilang dia kesulitan macam apa? Saya nggak ada beras, Pak. Ada orang WA misalkan ke saya, Pak Ustaz, saya nggak beli beras, WA. Percaya jangan dia masih WA, masih punya HP, masih punya pulsa. Karena di Islam diajarkan sebelum kita kepada orang lain, habiskan dulu diri kita, baru minta kepada orang lain. Masih nonton TV tapi bilang pakoh, bilang kesulitan. Ya, masih ada yang bisa dijual baju, misalkan dari 2 pasang baju bisa dijual 1. Ya, dia bilang pakoh, kesulitan, padahal masih bisa dijual. Doa orang yang sedang pakoh, yang sedang kedepet, yang sedang kesulitan itu saja. Ya, coba siapa yang tahu kapan lagi doa dijawab? Pada saat apa? Waktu mustajabah dan tempat-tempat mustajabah. Ini kita dikumpulkan bareng-bareng orang yang mustajab, anak-anaknya. Kalau anak itu disebutnya manusianya, boleh kita minta doa sama orang soleh, ya boleh didoakan. Bahkan Rasulullah SAW menyuruh kepada Umar, menyuruh kepada Ali, menyuruh kepada Abu Bakar, menyuruh kepada Utsman radhiyallahu anhu, berangkat ke sana. Berangkatlah. Ada apa sih? Itu orang nggak tenar, suruh dikunjungi, suruh nginep 1 hari. Ternyata itu sahabat yang itu dirahasiakan namanya, orang itu cuma punya amalan. Ditanya sama Abu Bakar, kamu punya amalan apa sih? Saya harus datang ke sini disuruh Nabi. Dia hanya punya amalan sholat 4 waktu. Kata Nabi, mintalah doa yang padanya, mintalah didoakan kepadanya. Enggak apa-apa. Ayo coba, berani nggak kita merendahkan diri kita? Ya, salam sama anak-anak. Ya, terus kemudian kita usap rambutnya 1 helai. Itu adalah ya ribuan kasih sayang. Ada anak yatim, kalau diusap rambutnya dengan penuh kasih sayang, setiap rambutnya itu mendoakan. Gak usah minta, usap aja, rambutnya usap saja. Kalau yang perempuan usap jilbabnya, kalau yang laki-laki usap ya rambutnya. Setiap 1 helai doa malaikat mengikuti kita. Karena bukan sanjungannya, kasih sayang. Anak yatim itu kasih sayang.
Kalau rezeki udah dijamin sama Allah, pun kita mau berderma karena kita mau ambil bagian dari situ. Maka ketika kita kumpul di sini, manfaatkan. Ya, sentuh rambutnya. Ya enggak usah Pak, adek doain ya, Mas doain ya kakak, enggak usah. Isap saja rambutnya. Ya, kita baca selawat percaya kepada hadis Nabi. Ini aliran kasih sayang dari kita yang dirambutkan melalui rambutnya akan nyampe ke hatinya, ya, dan suatu saat nanti dia besar akan ingat terus kepada kita. Buktinya saya anak yatim, meninggal umur 5 tahun bapak. Ya, saya ketika umur 5 tahun saya sering dibawa sama emak kunjungan ke kajian-kajian. Terus kemudian ada banyak orang yang mengusap rambut saya ingat satu-satu. Dan ketika mereka tua, saya sengaja datang. Ya, saya sengaja datang dan mengucapkan ribuan terima kasih atas bantuan yang dulu sangat berharga banget bagi kami. Ayo, jangan jadikan mukjizat ini, kesempatan yang luar biasa ini, ya, seperti ya semut yang mati dalam gundukan pasir. Kita punya sesuatu yang hebat yang sudah didatangkan. Ya, terus kemudian kenapa kita nggak manfaatkan? Kita punya pemimpin yang hebat. Kita punya ya wadah yang hebat. Tempat usaha semoga ini, terus kemudian di dalamnya kegiatannya kegiatan mulia. Saya ingatkan kembali, dusta salat seseorang, dusta zikir seseorang, dusta puasa seseorang, dusta ibadah seseorang, kalau dia tidak menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Apakah kalian tahu orang-orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Merekalah yang tidak menyantuni anak-anak yang fakir miskin, ya, dan tidak berbelas kasih kepada anak-anak yatim. Mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kita satu jadi terus berhidup, kita akan panjang umur, ya, umurnya benar-benar bisa dipanjangkan Pak, ya, tadi Pak dibahas, ya, benar-benar bisa dipanjangkan, sepakat bisa dipanjangkan, ya, 70 bisa nambah 80 bisa nambah, ya, dengan kodratnya Allah. Dan yang kedua, diluaskan rezekinya. Orang menyambung silaturahim itu rezekinya luar biasa. Ya, kalau para sales ya datang, ya tujuannya silaturahim itu udah luar biasa. Ya, mungkin rezekinya bukan hari ini, nanti bukan hari depan. Ya, silaturahim hari ini rezeki untuk minggu depan. Silaturahim hari ini mungkin untuk rezeki 1 tahun datang. Ya, kita jaga silaturahim, kita mohonkan kepada Allah, ya, tadi panjang umur, ya, terus kemudian kedua diluaskan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dan manfaatkan waktu-waktu fakir, waktu-waktu sempit, ya, sebagai sarana untuk benar-benar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunakan kesempatan, ya, sebelum datang kesempitan. Di waktu kesempitan pun ada kesempatan. Gunakan kesempatan kesempitan untuk berdoa, doa yang mustajab kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sela-sela orang berteriak kesakitan, kita malah berteriak kepada Allah. Di sela-sela orang yang memikirkan diri sendirinya ketika dihimpit, tetapi dia mengingat Sang Pencipta. Dia memohon bahwa dia tidak ada daya dan tidak ada upaya. Yang bisa mengeluarkan dia dari kesempitan ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Usahanya nol, usahanya akan nol, usahanya akan tidak ada. Dia mengakui kelemahan dirinya dan mengakui kebesaran Tuhannya. Bukankah itu akan terjadi hanya jika terjadi pada saat itu? Orang-orang yang cerdas
akan menggunakan kesempitan menjadi peluang yang besar. Ketika ketertolakan akan dia jadikan keberuntungan. Bukankah orang-orang yang berhasil itu diawali dengan ketidakberhasilan? Mari kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita doakan adik-adik kita terutama yang asuh-asuhnya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya lahir dan batin, ya. Terus juga doakan anak-anak sekalian, ini kakak-kakak yang ada di sini, kakak-kakak yang ada di sini, semoga dilimpahkan selalu keberkahan-keberkahan setiap istri mereka, diberikan keberkahan di setiap urusan mereka. Kalau ada urusan mereka kakak-kakak kita yang di sini, kita doakan ya urusannya mudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terus kemudian ya kakak-kakak di sini yang belum ya nikah cepat nikah, ya percepatan, ya. Ya, kakak-kakak kita di sini yang masih jomblo cepat menikah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang belum punya momongan dikasih momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang belum umroh diberikan umroh dan haji oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina habibina syafi'ina wa ala Muhammad wa sallam wa radhiyallahu ta'ala sahabat Rasulillah ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan 'aliyan hamdan syakiran hamdan yuwaffi ni'amah wa yubarik masjidah ya rabbana ya rabbana ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah ya arhamar rahimin irhamna, ya Allah ya ghiyasal mustajisina isna, la ilaha illa anta al-ghaus alisna minan nar wa isna minan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبنا وتجمع بها شملنا وترد بها فتنة عنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك عنه نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.